Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang patofisiologi penyakit diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah keadaan di mana kadar gula dalam darah melebihi batas normal. Kenapa dalam tubuh ada gula? Karena sel membutuhkan makanan untuk membuat tenaga atau energi, dan makanan yang dijadikan sumber utama energi adalah gula. Gula tidak hanya berasal dari makanan yang manis-manis saja, seperti permen, kue, dan lain-lain. Gula sebagian besar berasal dari makanan pokok yang kita makan. Makanan penghasil gula tinggi sering disebut makanan tinggi kalori. Ketika sel-sel tubuh membutuhkan energi untuk beraktivitas, gula dibantu insulin masuk ke sel lalu diolah menjadi energi. Jika diibaratkan sel adalah rumah, gula adalah manusia, dan insulin adalah kunci, manusia tidak dapat masuk ke rumah tanpa kunci dan akan tetap di luar. Jadi, bisa disimpulkan bahwa gula dapat masuk ke dalam sel dengan adanya insulin dan diolah menjadi energi di dalam sel. Diabetes mellitus disebabkan dua kondisi di dalam tubuh. Yang pertama, pankreas tidak mampu menghasilkan insulin. Yang kedua, insulin dihasilkan tetapi sel tidak sensitif untuk menggunakan insulin yang ada. Kedua penyebab tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor seperti pola hidup yang tidak baik, konsumsi alkohol, merokok, atau kelebihan berat badan. Bisa juga disebabkan oleh usia, keturunan, dan autoimun. Selanjutnya, kita akan membahas patofisiologi diabetes mellitus. Diabetes mellitus ada dua, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Pada diabetes mellitus tipe 1 disebabkan oleh autoimun. Biasanya terjadi pada usia muda. Mekanismenya, autoimun akan merusak sel beta pankreas sehingga produksi insulin menurun. Maka glukosa darah tidak bisa masuk ke sel sehingga glukosa darah tinggi atau hiperglikemi. Pada diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh resistensi insulin. Biasanya terjadi di usia tua. Mekanismenya, sel mengalami resistensi insulin sehingga insulin tidak dapat bekerja pada sel. Maka glukosa darah tidak bisa masuk ke sel sehingga glukosa darah tinggi atau hiperglikemi. Pada orang yang mengalami hiperglikemi, tubuh akan melakukan suatu mekanisme kompensasi. Yang pertama, lipolisis. Kenapa terjadi lipolisis? Karena pada hiperglikemi, kadar glukosa tinggi, karena insulin tidak mampu memasukkan glukosa ke dalam sel. Akhirnya terjadilah lipolisis. Lipolisis adalah pemecahan lemak menjadi asam lemak. Asam lemak ini bisa memasuki sel dan akan dijadikan energi alternatif. Hasil sisa lipolisis adalah keton. Keton bersifat asam sehingga mengakibatkan KAD. Yang kedua, gluconeogenesis. Ini terjadi pada keadaan hiperglikemi karena tubuh kita mengira kadar glukosa sedang rendah, sehingga terjadilah gluconeogenesis. Hal ini dapat memperparah hiperglikemi dan mengakibatkan HHS. Yang ketiga, sel tubuh kekurangan glukosa karena glukosa ada dalam darah, tidak masuk ke sel. Akibatnya, kita akan terus merasa lapar. Yang terakhir, hiperosmolar diuretik atau volume urin banyak. Ini akan mengakibatkan tubuh mengalami dehidrasi. Darah yang pekat karena glukosa memicu seseorang merasa haus dan akhirnya minum. Semakin banyak minum,
semakin banyak pula urin yang dikeluarkan. Ini adalah mekanisme dari lapar. Ketika glukosa darah rendah, maka insulin akan rendah. Pada diabetes mellitus tipe 1, glukosa darah tinggi, insulin rendah. Pada diabetes mellitus tipe 2, mekanismenya juga sama. Kadar insulin rendah akan menurunkan simpanan lemak tubuh, sehingga leptin juga turun, sehingga merangsang neuron penghasil NPY di hipotalamus. Insulin rendah juga merangsang NPY di hipotalamus. Neuron penghasil NPY akan mengeluarkan NPY sehingga kita merasa lapar. Untuk mengetahui apakah seseorang mengalami diabetes, perlu dilakukan pemeriksaan sampel darah. Di antaranya, yang pertama, gula darah sewaktu. Dilakukan kapanpun tanpa memperhatikan kapan terakhir makan. Yang kedua, gula darah puasa. Diharuskan tidak makan apapun kecuali air putih selama 8 jam. Yang terakhir, gula darah postparenteral. Pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan. Penyakit diabetes mellitus adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Upaya yang dapat dilakukan adalah rutin melakukan pengobatan, dan obat yang sering diberikan adalah yang pertama, obat pendorong produksi insulin. Yang kedua, obat untuk meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Dan yang terakhir adalah obat pengganti insulin. Dan yang paling penting menerapkan pola hidup sehat, seperti diet makanan tinggi kalori atau gula, dan aktivitas fisik yang teratur. Itu tadi patofisiologi penyakit diabetes mellitus. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.